Masih di satu meja The Forum, saya ke Prof. Sulis tadi sempat potong. Ada masukan, ada cara yang paling jitu, ada banyak. Tapi Polri selalu jadi sorotan publik. Ya. Tidak satu-satunya lembaga, tapi paling tidak Polri diharapkan. Yang kedua saya ingin melihat juga, kalau berkaca dari kasus Prahara Agustus kemarin, kan Brimob juga nih, polisi juga. Harusnya kan jadi pelajaran ya. Jadinya cukup Agustus, September, Oktober, November, sampai dengan, tapi kejadian lagi, berulang lagi. Apa Prof dari perspektif antropologi hukum gitu, ada apa sih sebenarnya? Ya. Apa sih yang membuat ini nggak bisa? Ya, terima kasih banyak Mas. Sebagai ilustrasi yang paling menohok kita adalah ketika presiden sebelumnya di dalam pemilu berhasil mengkooptasi polisi untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan sesaat untuk memenangkan kelompok-kelompok yang berkuasa. Luar biasa mobilisasi polisi di situ. Semua orang tahu, rakyat tahu. Nah, itu artinya godaan-godaan akan kekuasaan dan uang itu memang sangat menggoda polisi. Dan tentunya kita melihat di situ kita kehilangan polisi yang menjadi harapan masyarakat, menjadi sandaran untuk mengayomi, menjaga ketertiban, menegakkan hukum. Itu kita kehilangan sama sekali pada masa itu. Dan saya kira sampai sekarang belum berakhir tuh masa-masa di mana polisi terkooptasi oleh kekuasaan gitu ya. Nah, juga saya perlu menyebutkan bagaimana anak-anak muda yang genuine meminta agar tuntutan 17+8 itu untuk melakukan perubahan-perubahan yang menurut saya mereka mengakomodasi suara-suara rakyat ke dalam 17+8 itu, tetapi yang terjadi adalah mereka ditangkapi gitu dalam jumlah yang banyak dan di berbagai kota di Pulau Jawa, bahkan ada yang meninggal di penjara ya di Surabaya kalau nggak salah. Nah itu artinya polisi semakin jauh dari kita. Jadi kenapa itu? Kenapa? Kepentingan kekuasaan politik itu sangat mengkooptasi polisi dan ya, polisi kelihatannya terjebak tidak memiliki jalan keluar karena tidak ada tokoh-tokoh yang bisa membuat mereka keluar. Kalaupun ada tokoh-tokoh baik, pasti kita melihat itu ya. Tetapi tidak cukup punya bargaining power untuk ayo kita betul-betul standing lagi kepada mandat konstitusi, kepada mengembalikan tugas utama polisi. Iya. Oke. Ya. Saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf ya karena Kompolnas kan yang diberikan tugas, Ketua Kompolnas ex officio ini kan Menko ya, otomatis ya. Pasti juga melihat reformasi, sorotan tadi disampaikan oleh Prof. Sulis untuk mengembalikan fungsi melindungi, mengayomi, menegakkan hukum, menjaga ketertiban. Susah sekali. Kompolnas di internal juga sama. Kalau lagi rapat internal bilang ini kayak susah sekali ngurus polisi. Itu gimana? Ya tadi dalam bahasa yang saya sampaikan secara konsepsi sebenarnya sudah ada itu di Mabes. Tapi tinggal komitmennya. Nah, komitmen itu yang paling penting. Nah, dari mana kira-kira soal komitmen itu tidak kunjung datang? Baru konsistensi. Nah, komitmen itu sambungannya adalah konsistensi. Komitmen membuat yang di bawah ini paham bagaimana. Ya. Kalau sudah terjadi seperti ini kan misalnya kembali ke sekolah aja lagi. Kembali ke sekolah? Iya. Disekolahkan lagi kan begitu. Menjadi pelindung itu sebagaimana. Di tengah kompleksitas persoalan ancaman kejahatan, rawan kejahatan. Ya. Itu sekolah dalam konteks apa kira-kira pengaturannya? Ya ini kan secara simbolik artinya sekolah itu kan dipahamin mendidik kembali. Nah. Dalam hari-harinya yang mendidik itu siapa? Dalam hari-hari anggota polisi ini, Pak Arianto pasti sudah paham. Itu pimpinannya. Nah, maka komitmen pimpinan, komitmen setiap pimpinan, baru dia konsisten. Bagaimana menghapus budaya militerisme. Pimpinan memberikan teladan gitu. Betul. Oh, ini yang tidak. Iya. Anda bilang tidak. Iya. Inilah yang masih belum masif menjadi teladan.
Oke, saya ke Pak Arianto ya. Pak, sebagai staf ahli Kapolri, ini ternyata dari tadi kita putar-putar diskusi ternyata soal teladan, Pak. Jangan-jangan itu yang dimaksud itu Pak Arianto. kunci. Ya. Saya ingin menyampaikan ya tadi, kenapa kok polisi ini seperti itu sekarang itu ya. Saya tidak Kenapa, melihat Pak? seperti Ibu yang belakangan ini saja. Saya melihat, saya menjadi polisi tahun 71 Pak. Ya. Mulai dari pangkat barada, paling terendah. Dan ketika saya masuk itu Pak, saya kaget karena begini, saya pikir ya, polisi itu kan, wah sebagai ini ya, pelindung masyarakat apa. Oh, saat gitu Bapak kan. menjadi Gitu masyarakat masuk. biasa melihat polisi itu. Iya, saya pikir kan gitu, penegak hukum dan sebagainya. Tetapi setelah saya masuk, saya di pendidikan, kebetulan saya Pak, di pendidikan selama 6 bulan itu saya bisa lulus terbaik Pak. Saya tidak membanggakan diri, tapi saya menguasai hukum, pemahaman apa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh polisi itu ya, mulai dari profesional sampai pembinaan mental dan keterampilan, itu saya paling menguasai dibandingkan dengan yang lain kan. Nah, dengan modal seperti itu, saya kan begitu masuk tugas, kok enggak seperti itu gitu. Oh, berbeda. Iya gitu. Jadi itu polisi itu ya, saya dididik 6 bulan kemudian dikasih diskresi tadi. Jadi bayangkan Mbak, saya hanya dididik 6 bulan, kemudian dikasih kewenangan di lapangan, bisa nangkap orang, bisa memenjarakan waktu itu ya, waktu itu gua belum ada. Kemudian bisa memutus seperti hakim kan seperti itu. Itulah polisi sesungguhnya yang ada di lapangan itu Pak. Dengan modal yang segitu itu, kemudian harus ditugaskan di lapangan. Nah sayangnya lagi Pak, mestinya tadi kan sekolah itu tadi ya Pak ya, tidak hanya di pendidikan kan. Tapi sekolah reguler kan tetap berjalan kan? Enggak, maksudnya sekolah itu, akhirnya pendidikan itu tidak hanya di sekolah doang. Oke. Di lapangan. Di lapangan. Kan, ya. Gimana Pak cara praktisnya itu? Di lapangan itu Pak, kita justru mendapatkan pengajaran-pengajaran yang tidak sama dengan yang diajarkan di pendidikan. Nah itulah akibatnya maka terjadilah subkultur polisi itu Pak. Ya. Budaya negatif dari polisi. Itu yang selama ini saya lihat itu bukan hanya terjadi di level bawah saja, sampai ke atas pun lingkungan kita itu kadang-kadang tidak mendukung untuk memberikan pendidikan yang baik. Termasuk nomor 1 keteladanan itu. Keteladanan ya. Ada itu. Dan itu Nah, tidak itu gambaran perkembangan polisi Pak. Dan kemudian polisi itu kok kenapa sih kayak gitu? Polisi Pak sekarang kan lambangnya itu kan ras-ras Watokama ada di kepala itu. Itu artinya adalah abdi utama dari Badan Nusa dan Bangsa. Sebagai saya adalah pelayan. Ya. Itu kan. Itu mestinya kan dihayati. Dan di setiap pendidikan di level bawah sampai tengah sampai atas pun itu tetap dikasih. Cuman pemahaman seperti itu Pak, itu kemudian kemarin menjadi pudar ketika kita di bawah ABRI. Oke. Dulu kan kita sebagai abdi utama, kemudian sebagai penegak hukum dan Kamtipmas. Nah, ketika kita di bawah ABRI, yang diutamakan, yang didulukan adalah penindakan kan gitu. Keteladanan. Selama 32 itu kita di bawah ABRI, tercetaklah kita menjadi militeristik. Militeristik. Jadi tidak mengayomi tapi tidak berlaku baik dengan orang. Tidak Nah, civilian kemarin police. kembali reformasi pertama kali itu merubah sipil ABRI menjadi sipil. Iya. Nah itu sampai sekarang itu tuh masih belum bisa hilang. Buktinya manggil dan siap gitu. Oh, oke. Saya enggak, itu contoh gitu. Ya. Nah, tapi yang terakhir yang saya ingin sampaikan Pak, sayangnya itu ya pembinaan untuk menjadi abdi utama daripada masyarakat itu kurang intensif di lengan polisi. Karena apa? Satu, karena pengawasan di lingkungan itu lemah sekali. Pengawasan lemah, tidak ada Kenapa teladan. pengawasan lemah? Karena atasannya yang menjadikan sarana untuk pengawasan yang paling bagus itu tidak jalan karena atasannya pun kurang baik. Oke. Itu yang Tidak terjadi. menjadi Jadi teladan, ya. karena pengawasan yang sangat lemah inilah maka kemudian ya akhirnya seperti ini. Oke. Polisi sekarang waktu saya masuk dulu cuma 50.000, sekarang udah 500.000. Pak. Baik. Jadi untuk memperbaiki yang seperti banyak gitu tuh tidak mampu pembinaan yang ada sekarang ini. Makanya harus ada kelas program itu harus. Ya, ke Mas Muradi. Yes. Ya kan, ya tadi semua udah bicara ada kata kunci teladan, tidak pimpinan tidak memberikan contoh. Tapi banyak masukan, termasuk juga reformasi ada 2 versi loh. Ada internal, ada bentukan presiden, sorotan publik, media nggak kurang-kurang. Ini munculnya reformasi inisiatif ini sekedar untuk menurunkan tensi protes dari masyarakat atau apa? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Satu Meja The Forum.